bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, sekarang saatnya kita menghibur pemirsa dengan flashback kembali begitu ya ke permainan masa kecil yang mungkin beberapa pemirsa ini pernah mainkan. Seperti ketapel gitu ya. Kalau saya sih karena nggak tomboy, ya nggak main ketapel. Biasanya kan itu cowok-cowok atau yang tomboy gitu ya. Nggak tahu gimana caranya, kayaknya seru deh. Kayaknya bagus juga gitu ya. Kok saya bisa langsung lempar, tapi jangan ditiru pemirsa, oke? Tapi kita akan coba bernostalgia mengenai bagaimana bermain ketapel di kawasan Tista Kampung Melayu. Ada komunitas ketapel loh, namanya itu Kepal, Ketapel Pandan Lovers. Oh, unik ya. Kita langsung sapa, ada Valencia Melvin di sana. Valen, ajarin dong gimana sih cara main ketapel. Selamat pagi Maria, selamat pagi Martin, selamat pagi pemirsa. Kalau teman-teman pemirsa semuanya juga ingin belajar main ketapel, ini bisa banget sebenarnya. Di Jakarta ada satu komunitas yang ternyata menyajikan fasilitas jika kita ingin belajar olahraga ketapel. Kenapa bukan main lagi? Kalau dulu mungkin kita sering sebut bermain ketapel karena kita ketapel buah mangga, mungkin kalau kita ingat-ingat lagi ketapel burung ataupun ketapel tupai di atas pohon. Nah, sekarang ketapel ternyata bisa jadi salah satu olahraga masyarakat. Nah, pagi ini saya ada di Kebon Baru di Tebet, Jakarta Timur. Di sini merupakan salah satu lokasi yang memang sudah ada komunitasnya dan kita bisa belajar olahraga ketapel di sini. Kalau saya bisa deskripsikan, di sini tempatnya cukup nyaman dan di sini ada banyak aktivitas lain juga selain aktivitas ketapel. Namanya Markas Kepal. Markas Ketapel Pandan Lovers. Nah, unik kan namanya? Memang unik, ada ketapel dan juga ada pandan di dalam waktu yang bersamaan. Kalau penasaran, saya akan ajak Anda, kita akan tanya lebih jauh lagi mengapa namanya bisa kepal. Kemudian bagaimana kalau seandainya ingin bermain dan juga belajar olahraga ketapel di sini. Kebetulan pemirsa, hari ini, pagi ini ada anggota DPRD DKI Jakarta, Nova Paloh, yang juga menjadi pembina dari komunitas ini, sedang berada di sini. Nanti kita bisa tanyakan langsung apa sebenarnya makna ataupun tujuan dari komunitas ini sampai hari ini senantiasa aktif di DKI Jakarta. Kita sapa dulu bersama. Selamat pagi Mas Nova, salam sehat, apa kabar? Pagi Mbak Vale. Mas Nova sehat? Sehat. Gimana Bapak? Sehat, sehat dong. Kita tetap protokol kesehatan, tapi tetap senang-senang ya Mas ya. Bisa belajar olahraga ketapel di sini. Mas Nova, ini komunitas Markas Kepal ini sebenarnya mungkin pemirsa pasti penasaran, mengapa namanya Kepal, Ketapel Pandan Lovers? Iya. Ini kan salah satunya sebagai ajang silaturahmi ya, yang tadinya perkumpulan komunitas. Artinya ada komunitas silat, ketapel, ada juga istilahnya komunitas batu akik yang namanya pandan gitu kan. Nah, tentunya dalam satu komunitas itu berkembanglah kreativitasnya sehingga istilahnya menimbulkan istilahnya ajang kompetisi di sini juga. Dari kompetisi seperti ketapel, kompetisi juga batu akik gitu kan, kompetisi silat gitu kan. Jadi mulainya di sini gitu. Oke, menarik ya Mas. Sangat menarik, sangat menarik. Tadi juga beberapa anggota komunitas ini ternyata kalau kita lihat dan juga perhatikan ada yang pakai cincin batu akik, tapi itu khusus akik pandan. Jadi di situ Maria, Marvin, pemirsa, asal muasal nama pandan dari Markas Kepal. Nah, Mas Nova, ini komunitas sudah ada sejak tahun berapa? Kurang lebih ini berdiri kurang lebih sampai dengan 2 tahun ya, artinya ya 2 tahun, dan juga sekarang ini pembinanya juga salah satunya saya juga. Dan saya kira istilahnya memang artinya berkembang terus kan, uji kreativitasnya juga, dan memang sini pengennya nanti ya dibuat secara nasional gitu kan. Memang sudah ada istilahnya didaftarkan di KONI di 8 provinsi gitu, tinggal berproses saja. Oke, jadi tinggal diproses ya. Nah, kalau jumlah orang yang tergabung di dalam komunitas berapa nih sejauh ini, Mas? Kurang lebih sampai dengan 100-an orang. Kurang lebih 100 orang. Kalau kita perhatikan juga nih di sini tidak hanya orang dewasa saja, tapi ada banyak anak-anak. Memang anak-anak aktif, Mas, bermain ketapel? Nah, artinya gini memang, yang saya mungkin senang di sini melihat bahwa sekarang uji kreativitas itu dimulai dari anak-anak usia dini ya, artinya. Dalam hal artinya gitu, tidak sekarang ini melihat budaya-budaya gadget gitu, budaya-budaya misalnya mungkin elektronik yang ada di rumah, tapi mereka belajar kreativitas seperti ini, ya kan?
Ini salah satu yang penting kita istilahnya mungkin ajarkan bahwa sini juga ada sanggar tari juga, silat juga gitu kan. Nah ini bisa artinya ini bagaimana budaya-budaya yang ada budaya Betawi kita ini bisa terserap di anak-anak kita gitu kan. Ini untuk kemajuan bangsa ke depan gitu kan. Mempopulerkan budaya Betawi juga yang ada di sini. Oke, jadi kita populerkan budaya Betawi, kita olahraga juga. Benar. Apa sih sebenarnya Mas manfaat kita berolahraga ketapel ini mungkin bagi yang belum coba? Jadi ayo join nih olahraga ketapel, ada loh. Iya, salah satunya ini kan belajar fokus ya. Belajar fokus, target kita gitu kan, bagaimana melihat sasaran kita juga ya kan, dan juga menahan emosi kita juga, itu salah satu seperti ini juga gitu kan. Nah ini fokus ini kan penting buat anak-anak kita juga gitu kan ya. Jadi itu bagaimana fokus ya, melihat pada target juga gitu kan. Pada prinsipnya mungkin sama kayak panahan gitu. Benar, tapi ini benar-benar tradisional. Tradisional gitu kan. Kalau ini zaman dulu kan kayak budaya gini kan kayak kita masih kecil lah, budaya ketapel gitu kan, di lingkungan kita seperti ini kan. Nah ini artinya ini sekarang ini bangkit lagi ya kan, ada organisasi lagi, ada komunitasnya lagi gitu loh. Oke, jadi budaya yang dulu pernah ada, tapi sudah mungkin tidak begitu terekspos, sekarang kita bangkitkan lagi. Benar. Mas Nova, ini kita lihat di sini juga ada banyak gambar alat-alat ketapelnya macam-macam ya, Mas Nova ya. Kalau di sampingnya, nah ini lebih menarik pemirsa karena banyak piala-pialanya. Mas Nova, ini kalau kita perhatiin ada lebih dari 10 piala-piala ini, berarti sudah berprestasi betul. Sudah berprestasi, makanya tadi saya lihat juga bahwasanya di sini prestasinya bukan yang orang dewasa aja, yang anak mungkin 5 tahun, 6 tahun, bahkan sampai 10 tahun itu sudah berprestasi juga gitu kan. Bayangkan anak umur 5 tahun bisa membidik gitu kan, tepat sasaran kan. Tepat sasaran kan gitu kan. Nah, ini benar-benar istilahnya prestasi yang sangat baik sekali kan gitu kan. Baik sekali ya. Nah, Mas Nova, aku juga ingin tanya pemirsa, kita coba tanya ya Mas Nova ya ke salah satu yang sedang bermain yang ada di sini. Sebenarnya kalau kita olahraga ketapel itu mungkin sensasinya seperti apa sih? Jadi pemirsa jadi juga mau join begitu. Nah, ini ada. Halo Mas. Mas, boleh cerita sedikit? Ini ya alatnya sekarang sudah dimodifikasi sekian. Dengan desain yang misalnya kita buat sedemikian menarik. Untuk ketapel ya, untuk kita bermain ketapel pada saat ini sekarang ini, sebetulnya satu, yang pertama kita memacu adrenalin kita untuk gimana caranya supaya membidik dengan fokus, dengan tepat, yang seperti Bang Nova bilang. Kedua, dengan ketenangan hati, untuk mencoba supaya kita tuh untuk bersabar, untuk melatih diri kita dan ketapel yang kita mainkan, karena kita memang harus butuh kepastian untuk kita bisa meraih yang kita raih di situ. Untuk ketapel di diri kita juga istilahnya bisa untuk melatih juga. Yang satunya kita kesabaran gitu kan. Kesabaran. Jadi harus sabar, tenang, harus kontrol diri. Dan kemudian ini ternyata olahraga yang memang tepat untuk teman-teman pemirsa yang inginnya seperti itu. Betul. Gitu Selain itu bukan selain untuk olahraga juga, untuk di ketapel juga itu aja kita di sini juga berkumpul juga istilahnya yang tadi Nova juga bilangin, kita di sini juga untuk merekrut anak-anak di junior-junior yang sudah alhamdulillah sudah berprestasi untuk lebih positif, nggak selalu untuk bermain gadget gitu. Dan ada pengalihan untuk mereka untuk berprestasi di jalur ketapel. Baik. Jadi ini adalah salah satu sarana dan fasilitas supaya jangan anak-anak sekarang yang mungkin ada stigma, aduh main handphone aja deh gitu. Tapi sekarang juga ada nih olahraga yang menyenangkan juga. Nah pemirsa, saya mau ajak Anda sedikit kita kilas balik. Kalau sekarang kita kan melihat apa yang ada di sini adalah fasilitas kita bisa berolahraga, olahraga ketapel di sini. Boleh maju sedikit? Kalau dulu pemirsa, jadi pada awalnya ketapel ini pertama kali ditemukan oleh bangsa Yunani. Menariknya, sejak tahun 300 sebelum Masehi. Kemudian ketapel ini mulai digunakan lagi sebagai senjata jarak jauh oleh tentara di seluruh dunia di dalam dunia perang, dan ini sudah dimulai sejak tahun 399 sebelum Masehi. Terbayangkan sudah berapa lama ketapel ternyata ada di dunia, digunakan oleh manusia untuk berbagai tujuannya, dan sekarang masih bertahan sebagai satu fasilitas olahraga dan juga rekreasi ternyata pemirsa. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Indonesia ketapel ternyata ini juga digunakan dulu sebagai alat untuk berperang juga, untuk berburu. Ini kalau kita kembali kilas balik, kita juga punya senjata yang namanya bambu runcing. Nah, ketapel dan juga bambu runcing ini sama-sama digunakan. Kita bicara soal sekarang, ternyata sekarang ketapel masih senantiasa digunakan pemirsa. Ketapel masih digunakan bahkan menjadi salah satu sarana untuk olahraga.
dan bisa Anda dapatkan fasilitasnya di ibu kota DKI Jakarta, lebih tepatnya di Kebon Baru di Jakarta Timur. Saya mau ajak Anda lagi, saya mau ajak Mas Nova, gimana kalau kita coba main ketapelnya? Nah, kita coba yuk main ketapel seperti apa. Ya, ayo. Nah, ini pemirsa di sebelah sini, di mana? Ayo. Nah, Ayo. jadi kalau kita gambarkan pemirsa, Gini ya. di sini ada alatnya. Nah, ini yang nantinya kita gunakan ya Mas Nova ya. Mas Nova juga boleh lihat, sorry Mas. Nah, ini ada Gotri itu. Oke, apa namanya Mas Nova? Gotri. Oke, ini juga disebut sebagai Ini gini amo tadi pemirsa. Nah, jadi batunya tidak batu kerikil lagi ya Mas Nova ya, tapi sudah berubah menjadi seperti ini. Gimana kalau Mas Nova juga coba terlebih dahulu? Boleh. Tadi saya juga sempat berkonsultasi ya ini bersama Mas Nova. Boleh. Nah, itu kita harus keren. Tepuk tangan dong. Nah, jadi kita harus benar-benar lurus berdirinya, tegap. Kemudian fokus. Jadi berarti berbaliknya ke sebelah sini begitu ya. Dipukul, ditaruh di sini. Nah, terus dipegang jempolnya di atas. Ini dipegangnya seperti kebalik, gini. Nah, jadi pemirsa banyak sekali sebenarnya yang harus diperhatikan. Begini, bermain ketapel harus lurus, kemudian badannya harus tegap, persis seperti berolahraga pada umumnya. Kemudian kita tarik, lepaskan. Jadi mantap, kurang lurus ternyata. Nah, itu tadi ternyata pemirsa kita harus ya Mas Nova ya, harus latihan ya. Sama seperti olahraga pada umumnya ya. Benar. Mas Nova, ngomong-ngomong, kalau kita bicara di level global, di level dunia, mungkin sudah ada yang namanya World Slingshot Association. Slingshot sudah jadi sorotan dunia, sudah banyak orang yang bergabung. Kalau di DKI Jakarta sendiri bagaimana Mas? Sebenarnya sudah ada namanya MPI ya, markas perkumpulannya sendiri ya. Dan juga ini salah satu bagian dari ketapel tersebut gitu kan. Tetapi secara register sudah ada, tapi secara istilahnya mungkin institusi ke tingkat olahragaan gitu kan, masih dalam berproses gitu, seperti itu. Kalau dari sudah ada komunitas seperti ini, sudah ada tempat senyaman ini, apa harapan dari Mas Nova? Ya, tentunya kita ini ingin mengajak lagi kan untuk warga yang ada di DKI, kalau mau belajar silakan di sini juga. Kita budayakan kreativitas kita juga secara bersama-sama. Apalagi kita bisa belajar budaya Betawi juga, silat dan lain-lain, ketapel dan lain-lain di sini juga. Jadi itu sebagai ajang kreativitas buat anak-anak kita ke depannya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi ini ajang kreativitas. Ada yang menarik juga Mas, kalau kita perhatikan ini pemirsa, ini juga menjadi salah satu produk yang dibuat oleh masyarakat lokal, begitu ya Mas ya? Iya, benar. Dan ini tentu juga jadi kebanggaan DKI Jakarta juga, karena ini dibuat oleh maker-maker dari kepala sendiri. Iya, kepala sendiri ya. Nah, ada makernya di sini. Nah, jadi ternyata ini dibuat sendiri oleh anggota komunitas yang ada di sini, fasilitasnya disiapkan juga ya Mas Nova ya. Dan juga bagi Anda yang mungkin ingin coba bermain, bisa langsung datang ke sini? Bisa langsung datang. Bisa langsung belajar. Bisa langsung belajar dan mungkin nanti bisa ikut kompetisi. Kompetisi, benar. Gitu ya. Oke deh. Kalau gitu Mas Nova terima kasih sama-sama informasinya. Sudah berbagi harapan dan juga perspektif baru. Ada informasi baru juga untuk pemirsa di rumah, tidak hanya ketapel yang kita kenal selama ini saja dengan beragam stigmanya, tapi ketapel ternyata juga bisa jadi salah satu olahraga yang menyenangkan dan tidak usah jauh-jauh datang untuk bermain ketapel karena lokasinya ada di tengah kota, ada di Tebet, di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Timur. Jakarta Selatan. Nah, Marvin, Maria, itu tadi jalan-jalan dan juga explore saya hari ini belajar olahraga ketapel. Nanti kalau Anda juga ingin join belajar ketapel bisa langsung gabung di sini di Markas Kepal. Saya kembalikan ke Anda, Marvin, Maria. Oke, seru banget ya Valen tadi main-main di Markas Kepal. Itu berarti nyebutnya olahraga supaya tangannya jadi luas gitu kan ya. Biar nggak batunya kembali ke depan. Iya. Itu kayak saya pernah nyoba kayak gitu, jadi agak trauma gitu, kayak nggak bisa deh main ketapel. Sama, ya udah nggak mau bisa. Jadi udah dari informasi yang berdasarkan kita di sini satu tujuan karena cinta persaudaraan.
bersama. Salam kepada